Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Segala puji bagi Allah yang senantiasa memberikan nikmat dan karunia-Nya kepada kita semua, sehingga alhamdulillah kita selalu bisa melakukan aktivitas dengan baik. Sholawat dan salam marilah senantiasa kita limpah curahkan kepada Nabi besar kita Nabi Muhammad SAW beserta keluarganya, sahabatnya dan pengikutnya. Mudah-mudahan kita salah satu umatnya yang mendapatkan syafaatnya di yaumil akhir nanti. Amin ya robbal alamin. Ya, anak-anak ibu yang soleh dan soleha, gimana hari ini? Sudah siap mau belajar? Nah, mudah-mudahan semuanya sudah siap ya, dan harus siap ya, karena setiap hari kewajiban kita ya adalah menuntut ilmu. Jadi harus menyiapkan diri dari awal bangun tidur, harus dipersiapkan dirinya. Oh, hari ini aku harus menuntut ilmu supaya wawasannya bertambah. Kalau wawasannya bertambah, mudah-mudahan bisa berbagi ilmu dengan yang lain sehingga kita bisa bermanfaat bagi orang lain. Karena sebaik-baiknya manusia itu adalah manusia yang bermanfaat bagi orang lain. Ya, sekarang kita akan belajar hadis pertemuan kedua setelah PTS kedua. Ya, pekan lalu kalian sudah belajar hadis keutamaan sholat berjamaah, tetapi baru menyalin dan memisahkan huruf. Ya, pada kesempatan ini kita akan sama-sama pelajari, pahami, hafalkan bareng-bareng bunyi hadis beserta artinya. Nanti distorkan pada pekan berikutnya ya. Tetapi kalau yang sudah hafal mau langsung setor juga boleh, tetapi dengan catatan konfirmasi dulu ke gurunya ya. Tinggal bilang, ibu saya sudah siap mau setor sekarang, boleh, nggak apa-apa. Tetapi kalau jadwal kita paling akhir kita di hari Kamis pekan berikutnya ya. Yuk, siap-siap kita belajar hadis keutamaan sholat berjamaah. Iya, ibu tanya nih, kalian jawab dalam hati masing-masing. Siapa yang sholatnya selalu berjamaah? Atau siapa yang tidak pernah sholat berjamaah? Nah, dijawab dalam hati masing-masing ya. Harapan ibu mudah-mudahan semuanya pernah atau bahkan syukur-syukur sering menjadi kegiatan rutin ketika jadwal sholat itu melakukan sholat secara berjamaah. Apa artinya sholat berjamaah? Ya, sholat berjamaah artinya sholat yang dilaksanakan lebih dari satu orang pastinya. Ya, namanya berjamaah bersama-sama, dua orang lebih yang terdiri dari imam dan makmum. Ya, orang yang memimpin sholatnya imamnya ya, satu lagi sebagai makmum ya. Mudah-mudahan baik laki-laki maupun perempuan usahakan semaksimal mungkin bisa melaksanakan sholat secara berjamaah ya. Jadi penting sekali sholat berjamaah itu karena banyak sekali keutamaan-keutamaan yang bisa kalian peroleh. Banyak sekali kesempatan untuk menabung ilmu, menabung amal, investasi amal itu. Peluangnya banyak sekali yang bisa didapat ketika kalian melaksanakan sholat berjamaah. Ya, tentunya bisa kita rasakan sih nanti ketika di akhirat nanti. Kalau kita sering melaksanakan sholat berjamaah, insya Allah tabungan-tabungannya amalnya banyak gitu ya. Yuk sama-sama kita baca hadisnya, didengarkan ya. Ya, nanti kalian membaca hadisnya boleh bersama-sama, boleh sama nadanya ataupun tidak jadi masalah ya. Hadis pentingnya sholat berjamaah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim.
Bismillahirrahmanirrahim. Sholatul jama'ati afdalu min sholatil fardhi bisab'in wa ishrina darajah. Kalau ibu alhamdulillah nafasnya kuat nih, jadi bisa sampai akhir. Tapi sebenarnya untuk pembacaan hadis nggak harus satu, saya boleh jadi beberapa kata boleh ya kalau nggak kuat gitu ya. Ibu ulangin lagi ya. Sholatul jama'ati afdalu min sholatil fardhi bisab'in wa ishrina darajah. Artinya, yuk dengarkan baik-baik. Arti dari hadis ini adalah sholat berjamaah lebih utama daripada sholat sendirian. Dengan kelebihan berapa? 27 derajat. Ya, sebagaimana yang diriwayatkan oleh hadis riwayat Bukhari Muslim. Ya, diulangi, sholat berjamaah lebih utama daripada sholat sendirian dengan kelebihan sebanyak 27 derajat. Nah, ayo lanjut. Kandungannya atau maksud dari hadis ini adalah bahwa menunjukkan keutamaan sholat berjamaah lebih baik bersama-sama dibanding sholat sendirian. Ya. Jadi makanya tadi Ibu dari awal Ibu sudah bilang, ayo berusaha semaksimal mungkin, sesibuk apapun ketika mendengarkan azan, ayo ambil wudhu, sholat bersama-sama. Kalau yang laki-laki itu sangat dianjurkan, bukan wajib juga. Kalau wajib artinya kan kalau tidak dilaksanakan berdosa, ya. Tapi ini kan tidak berdosa kalau tidak dilaksanakan berjamaah, tetapi lebih utama kalau sholatnya berjamaah di masjid. Kalau perempuan dilaksanakan di rumah bisa bersama bunda, kakak atau adik, tapi usahakan untuk sholat berjamaah. Kemudian maksud yang kedua, 27 derajat diperoleh baik jamaahnya banyak maupun dikit gitu. Jadi jangan mengurangi semangat kalian ketika khususnya misalnya laki-laki, malas sholat di masjid karena cuma sedikit, biasanya jamaahnya cuma 5 orang misalnya. Jadi meskipun sedikit, ayo tetap semangat karena Allah tidak menghitung dikit atau banyaknya. Pokoknya 27 derajat diperoleh baik jamaahnya banyak maupun sedikit. Berdua, bertiga, berempat kalau berjamaah itu pahalanya 27 derajat. Itu ya. Selanjutnya, sholat berjamaah bukanlah syarat sah sholat, karena sholat sendirian dalam hadis ini tadi dijelaskan boleh dianggap sah meskipun sendiri. Tapi kembali lagi, kita maunya kalau hitung-hitungan duniawi nih, hitung-hitungan duit nih ya, kita maunya duit 1.000 atau 100.000 misalnya, pastinya kita kan ambilnya yang 100.000, sama seperti amalan sholat berjamaah. Kalau kita sendiri mungkin sholat zuhur 4 rakaat kita dapat amalan pahala 4 rakaat, tapi kalau kita bareng-bareng berjamaah di masjid akan dilipat gandakan ya. Itu. Nah, selain dari memperoleh kelebihan 27 derajat tadi, pahalanya ada lagi ini yang lain, keutamaan-keutamaan yang lain. Insya Allah orang yang melaksanakan sholat berjamaah ketika dia berwudu untuk sholat, kemudian menyempurnakan wudunya tentunya ya, ingat kembali lagi ya, karena kan kegiatan sholat pastinya diawali dengan wudu. Kalau wudunya sempurna, kemudian berjalan menuju masjid untuk sholat gitu, insya Allah Allah akan mengampuni dosa-dosanya itu. Yang selanjutnya katanya ada hadis lain, hadis yang diriwayatkan oleh Abu Daud, barang siapa yang keluar menuju masjid untuk sholat berjamaah, maka pahalanya seperti pahala orang beribadah haji. Itu ya, saking istimewanya itu, saking pentingnya sholat berjamaah itu. Kemudian keutamaan yang lainnya, barang siapa yang berwudu di rumahnya lalu memperbaiki wudunya kemudian datang ke masjid,
maka ia sebagai tamu Allah dan menjadi sebuah keharusan bagi yang dikunjungi untuk menghormati tamu. Ya, itu hadis riwayat Ibnu Abi Syaiban, itu hadis yang lain ya. Nah, jadi ayo nih mulai sekarang nih, khususnya laki-laki nih terutama ya, kalau perempuan sholat berjamaahnya di rumah saja. Tapi kalau mau di masjid juga nggak apa-apa, tapi dengan catatan ya harus bisa menjaga misalnya lisan, menjaga fitnah dan lain-lain ya. Tapi kalau laki-laki yang sangat dianjurkan untuk sholat, sangat ditekankan untuk sholat di masjid. Nah, saking pentingnya itu dulu waktu zamannya Rasulullah ada seorang sahabat yang keadaannya buta, rumahnya agak jauh dari masjid. Nah, biasanya kalau untuk sholat zuhur, sholat asar, maghrib, beliau masih bisa ke masjid. Nah, tetapi yang menjadi permasalahan, yang menjadi keluhan oleh sahabat yang buta ini adalah ketika sholat subuh. Sudah buta, kondisi subuh yang masih gelap gulita, sehingga dia bertanya kepada Rasul, minta keringanan, bolehkah kalau untuk sholat subuhnya di rumah saja. Nah, Rasul menjawab apa? Kemudian Rasul balik bertanya, kalau azan berkumandang apakah masih bisa terdengar? Nah, kata sahabat yang buta tadi masih bisa. Kemudian Rasul menjawab lagi, kalau azan berkumandang masih bisa didengar, berarti laksanakan sholat berjamaah di masjid. Nah, itu orang yang buta sekalipun sangat dianjurkan, sangat ditekankan untuk sholat berjamaah di masjid. Apalagi kita yang Allah berikan banyak sekali kenikmatan, banyak sekali kelebihan, anggota badan masih normal, lengkap, sehat jasmani dan rohani. Ayo galakkan untuk biasakan diri sholat ke masjid. Alhamdulillah kalau kalian juga bisa mengajak ayahnya ya, karena ibu sadar betul, ibu yakin pastinya dari sekian banyak orang tua kalian mungkin ada sesekali, namanya kembali lagi ya, manusia itu ada kalanya keimanannya, ada kalanya naik, ada kalanya turun. Nah, kalau suatu saat ayahnya mungkin lagi lelah sehingga agak-agak sedikit berat untuk berangkat ke masjid, ayo kalian kasih motivasi, ayo ayah berangkat ke masjid bareng-bareng. Itu ya, amalannya banyak sekali, dari kita ambil wudhu kemudian berangkat melangkahkan kaki ke masjid, itu pun pahalanya luar biasa sama Allah ya, akan dilipat gandakan. Itu semakin banyak langkah kita menuju ke masjid, otomatis amalannya semakin banyak ya. Tapi jangan juga karena semakin banyak langkahnya amalnya semakin banyak, padahal masjidnya di depan rumah, kalian muter dulu jauh lewat rumah temannya yang mana dulu misalnya, karena supaya dapat amalannya banyak. Jadi tidak seperti itu juga ya, itu ya. Pokoknya itu tadi ibu pesannya, usahakan semaksimal mungkin khususnya laki-laki nih, ayo semangat berangkat ke masjid, karena kesempatan untuk menambah investasi amal itu banyak sekali Allah berikan ya nak ya. Itu kembali lagi, alhamdulillah kalau bisa mengajak ayahnya atau kakaknya yang laki-laki atau temennya gitu ya, pahalanya pun temennya dapat pahala karena sholat berjamaah, kalian pun dapat pahala sama dengan orang yang melakukannya ya. Anak ibu yang soleh dan soleha, ibu yakin sekali kalian bisa melakukan, bisa senantiasa untuk memperbaiki diri, berusaha untuk selalu bermanfaat bagi orang lain ya nak ya. Nah, itu saja pertemuan kita hari ini sayang. Mudah-mudahan apa yang ibu sampaikan hari ini bermanfaat buat kalian, dan mohon maaf mungkin jika ada penyampaian dari ibu atau ada kata-kata yang kurang berkenan, kesalahan dari ibu, kesempurnaan tentunya milik Allah Subhanahu wa taala. Sampai ketemu lagi di lain waktu, tetap jaga kesehatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.